dipegang sama Amanda tuh 300 juta. Jadi kenapa deg-degan saya? Ada aku sepupumu, tenang. Aku membela kau. Baik, Amanda, yang kau tahu kan? Bagus banget, kalau mati aja. Saya itu cicilan belum bayar ini kayaknya nih. Oke, Amanda, aku biasanya lihat kamu tuh selalu untuk peran-peran yang sweet gitu ya kan di beberapa tayangan lah gitu. So, dapat peran ini, ya kan? Rasanya gimana dan maksudnya ada rasa kekhawatiran atau gimana nggak sih? Atau ada persiapan khusus nggak sih gimana gitu loh? Yang pastinya sih pertama-tama tuh takut ya. Kalau Karena saya mungkin cukup lumayan lama di dunia sinetron, sekarang balik lagi ke film, dimana pasti ada sebuah tantangan lagi lewat dari berakting, ketemu sama orang-orang yang baru, dan apalagi saya bertemu sama orang-orang yang hebat di dalam seni. Jadi ya, yang pastinya aku akan berusaha untuk kasih semaksimal dan sebaik mungkin dari sebelumnya. Nice. Amanda Manopo, Jakarta. Baik. Jadi Amanda ini lagi banjir job, you know. And then dia ini ada sebuah film yang dibintangi oleh dia. Dan kabarnya, entah ini isu atau beneran, katanya sih si ganteng Arya Saloka ini senang banget gitu karena si cantik Amanda ini mendapatkan job yang bertubi-tubi. Yuhu! Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Jadi Madam Suki ini ya mau ngebacain tentang Friends. Kalau kita ngomongin Friends ini ya, aduh kalian ini emang bener-bener ya. Jadi ada yang nyeletuk kayak gini. Ini KC Gina, channel tidak bermutu katanya. Selalu menghubungkan Amanda Manopo dengan si Arya Saloka. Takut si Arya tidak terkenal lagi. Sampai kiamat pun Amanda Manopo tidak akan pernah menikah dengan Arya. Apalagi sampai pindah keyakinan pada Tuhannya. Nah, ini nih. Jadi I bet ya, orang-orang kayak gini ini Besti itu mereka itu mungkin nggak punya kuota gitu kan. Jadi nggak ngelihat videonya sampai habis, tapi alih-alih mereka itu datang ke channel kita itu hanya untuk kayak numpang ludah gitu. Dan Madam Suki udah paham sih ya. Tapi anyway, buat kalian yang kesasar di sini berkali-kali dan kemudian enjoy talking with me, thank you so much. Jadi benar nih ya, Madam Suki mau ngebahas tentang si Amanda Manopo yang kebanjiran job gitu. Nah, jadi dia ini masih satu bendera dengan sinetron yang dia garap, ya kan? Cinta Tanpa Karena, ya kan? Terus ternyata dia juga mendapatkan job film, dan ini judulnya Kupu-Kupu Kertas. Nah, film Kupu-Kupu Kertas ini dia bermain dengan Cico Kurniawan, kalau Madam Suki nggak salah ya. Terus siapa ini? Produsernya itu adalah Bang Denny Siregar. Kita tahu dong ya siapa itu Bang Denny Siregar. Bang Denny itu adalah seorang penulis. Madam Suki kagum loh dengan Bang Denny ini, karena Bang Denny ini kan orangnya berani ya menulis ya. Tapi ya itu deh, meskipun Madam Suki juga penulis, tapi belum berani untuk menulis politik begitu. Karena aku avoid ya, maksudnya aku menghindari politik, ngomongin politik aku lebih baik stay away gitu loh ya. Oke, jadi penulisnya adalah Rahabi Mandra. Oke, ini penulisnya ya. Penulis Rahabi Mandra, produsernya Bang Denny Siregar. Jadi Bang Denny ini penulis yang awalnya kemudian menjadi produser. Keren banget nih ya. Terus apa yang Madam Suki pakai saat ini berhubungan dengan apa yang dimainkan oleh Amanda Manopo. Kalian mau tahu? Jadi Kupu-Kupu Kertas itu tentang apa ya? Kupu-Kupu Kertas adalah sebuah film yang menceritakan sebuah tragedi berdarah
di tahun 1965 di Banyuwangi. Nah, kalian kalau tahu Banyuwangi ya, era-era gitu kan ya. Terus Banyuwangi, siapa yang pernah ke Banyuwangi? Karena kebetulan ayahanda Madam Suki sudah almarhum sia. Bapakku adalah seorang seniman guide. Bapakku adalah seorang budayawan. Bapakku adalah seorang, kalian penasaran kan? Bapakku adalah seorang pencipta lagu Banyuwangi. Kira-kira kalian mau tahu nggak sedikit liriknya? Kalau kalian tahu lagu ini, berarti kalian tahu itu adalah lagu ciptaan ayahku dengan temannya. Lagu ini pernah sangat terkenal dan terkenal banget. Pernah dinyanyikan beberapa penyanyi ibu kota. Beberapa artis pernah menyanyikan lagu ini. Bentar ya. Ya wes kalandi maneng saiki sewang-sewangan kepengen kumpul maneng tapi nono tialane eman. Tapi kayaknya ini bisa direkomendasikan sama Bang Denny Siregar untuk jadi background dari film Kupu-Kupu Kertas ini kali ya. But anyway, yaudahlah, kita masuk aja ke filmnya. Jadi film ini menceritakan sebuah tragedi berdarah pada tahun 1965 di Banyuwangi. Jadi Amanda ini menjadi seorang tokoh yang bernama Ning. Siapakah Ning? Ning adalah seorang wanita simpatisan PKI. PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Nah, terus dia disandingkan dengan Cico Kurniawan. Ini memerankan Iksan. Ya, Iksan ini dia dari keluarga NU begitu. Nah, terus apa yang terjadi dengan kehidupan antara Ning dan Iksan ini? Akhirnya mereka itu saling suka gitu. Nah, perbedaan dari latar belakang tersebut tidak menjadikan Iksan ini tidak terpengaruh lah ya, pokoknya dengan background mereka ini. Nah, suatu hari keluarga dari Iksan ini yang notabene adalah keluarga NU itu dibantai dengan Partai Komunis Indonesia ini. Nah, akhirnya di sini Iksan itu mempunyai semacam karena dia marah karena keluarganya dibantai ya kan. Terus di sini dia itu seperti kayak haruskah dia membela keluarganya, ataukah dia itu mempertahankan cintanya, ataukah dia ini akan mengambil si Ning itu untuk jauh dari lingkungan tersebut. Nah, ini masih akan menjadi cerita panjang atau dikemas begitu apik di cerita atau film Kupu-Kupu Kertas ini. Tapi anyway, Madam Suki ini percaya bahwa karena Bang Denny Siregar adalah seorang penulis, artinya beliau ini ingin membuat sejarah ini sebenar-benarnya gitu. Karena kalau kita memang sadar akan sejarah itu banyak yang dipelintir ya kan. Karena Madam Suki ini cerita sedikit ya Besti, gak apa-apa ya. Karena waktu itu ibunya Madam Suki juga bercerita ya kan, dia itu punya sahabatnya ini terlibat dalam sebuah kegiatannya itu sebenarnya menari. Nah, tapi ketika mereka menari itu mereka bernyanyi genjer-genjer gitu. Nah, sahabatnya ibuku ini dia tidak mengerti bahwa itu apa sih Partai Komunis Indonesia itu apa gitu. Mereka nggak ngerti. Dan banyak orang seperti mereka ini yang cuma kemudian tanda tangan dan kemudian mereka ini dicap menjadi PKI begitu loh. Nah, jadi ini memang sejarah kelam dari bangsa kita yang sepertinya akan diperjelas gitu loh. Masyarakat ini kan butuh edukasi, masyarakat ini kan butuh wawasan yang baik tentang sejarah yang diputar balik seperti itu. But anyway, mudah-mudahan film Kupu-Kupu Kertas yang dibintangi oleh Amanda dan Cicu ini akan sukses, amin. Waduh, jadi gimana ya film ini? Apakah Amanda Manopo ini bisa fokus gitu ya untuk terlibat atau berperan sebagai Ning? Kita lihat sekarang, kita intip, mari kita intip kartunya. Apakah Amanda Manopo akan berperan
begitu apiknya sebagai Ning, simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Oke, kita tarik 3 kartu di sini. Six of Swords. Oke. The Fool. Wow, ini besar banget ini. Dan di sini ada Five of Wands. Oke, jadi gini. Six of Swords. Marusuki melihat ada seorang wanita. Aduh, dibenerin dulu ah. Marusuki melihat di sini ada seorang wanita yang siap dengan semua tantangan, siap dengan hal-hal baru, siap bertemu dengan orang-orang yang hebat-hebat. Jadi gini ya, itu bedanya kalau kita bermain di film dan sinetron. Kalau kita bermain di film, itu kita akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai talenta, mempunyai nama besar. Pokoknya keren deh. Makanya kenapa bintang sinetron itu mereka sangat berharap banget untuk bisa main film, ya. Jadi Madam Suki melihat seorang wanita muda yang siap dengan segala tantangan di depan dan siap memikul tanggung jawab, ya. Bahkan dia siap untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari apa yang menjadi karakternya. Kalau kita menjadi seseorang, ya kita harus, jangan kita mendapat tawaran lain. Kamu jadi orang antagonis ya, kita harus bisa keluar dari karakter kita yang sebenarnya. Six of Swords. Di sini ada The Fool. Madam Suki melihat ada seorang wanita muda. Dia melangkah dengan tidak ragu dan dia sangat percaya diri. Dan yes, inilah Amanda Manopo. Dan di sini ada Five of Wands. Jadi kalau kita udah ngomongin tentang film, kita ini akan disandingkan dengan sederet nama-nama artis yang mempunyai nama. Nah, jadi kan ada satu tokoh, dia ini bernama Ning. Nah, kalian kira mereka itu tidak mengalami casting? Meskipun Amanda Manopo dia itu warawiri di sinetron atau film, dia pasti melewati sebuah casting. Jadi tokoh Ning, ya, misalkan ada 5 orang yang dipanggil di casting itu. Mungkin Amanda Manopo, mungkin Madam Suki, atau mungkin Angela, atau siapapun lah ya, nama-nama yang beken kalian lihat di sinetron. Nah, ternyata seorang Amanda Manopo ini melewati 4 atau beberapa saingannya yang bersaing dengan dia, dan dia lolos menjadi tokoh Ning. Berarti dia memang sangat fokus dan dia akan memerankan tokoh Ning ini dengan sangat baik. Terus apakah film ini bakalan sukses? Karena film Kupu-Kupu Kertas ini bakalan tayang perdana di bioskop seluruh Indonesia sekitaran November tahun 2023. Cepat ya. Apakah Kupu-Kupu Kertas ini akan sukses? Oke. Five of Wands, Ace of Pentacles. Wow, The Carrier, my God. Oke, jadi apakah film ini atau film Kupu-Kupu Kertas ini bakalan sukses? Di sini Madam Suki ngelihat banyak orang yang akan berpikir, apa sih, merenung, apa sih yang sebenarnya terjadi dengan masa lalu ketika waktu dimundurin di tahun 1965. Nah, generasi yang sekarang ini, mereka harus tahu apa yang terjadi di tahun tersebut. Mereka akan berpikir, merenung, dan takjub gitu loh. Ternyata sejarah pun bisa dirubah, ya. Ini kekuatan power ya. Kalau orang sudah mempunyai kekuasaan, mereka akan mudah memelintir sejarah, bisa, ya. Tapi sebenarnya Bang Denny Sedekar ini ingin membuat kita semua tercerahkan dengan sejarah bangsa kita sendiri, apa yang terjadi pada saat itu. Oke. Dan di sini ada Ace of Pentacles, ya. Jadi sepertinya ini ada banyak orang yang akan berpikir, merenung, merasakan, menangis, bahkan yang takjub. Wow, ini akan menjadi sebuah penyadaran baru untuk kita semua. Dan di kartu yang terakhir, Madam Suki melihat ada dua kuda yang berlari begitu kencang dengan satu orang pengemudinya yang memberikan arti bahwa
film ini bakalan sukses. Jadi kita bisa ini ya, bisa ini deh. Kalau garapannya, kalau yang produsernya itu Bang Denny Siregar, ini bakalan film ini bakalan keren gitu. Karena sebelumnya ini ada film yang juga berhasil itu ya, yang menceritakan seorang polisi itu, ya kan, yang ketepatan dengan kasusnya Sambo itu, ya kan? Kenapa Amanda yang dipilih? Kenapa Amanda? Kamulah yang terpilih. Cia. Amanda, kenapa kamu yang terpilih? Jawabannya adalah Jasmine. Oke. Di sini ada Six of Swords. Dan yang ketiga adalah Three of Cups. Di sini Manosuki melihat seorang wanita muda yang penuh dengan karisma, dan dia itu lagi dibicarakan banyak orang, dan dia itu lagi diomongin oleh seluruh rakyat Indonesia atau apapun itu, karena dia mempunyai acting yang luar biasa. Itulah Amanda Manopo. Ya, di sini Manosuki melihat ada seorang wanita yang benar-benar pinter memainkan emosi kalian, sehingga ketika kalian masuk ke Ikatan Cinta atau sinetron-sinetron yang dibintangi oleh Amanda itu, kalian tuh sangat terpancing, ya. Bahkan ketika Andin meninggal, ada banyak sekali emak-emak di luar sana yang nggak mau ngikutin lagi sinetron IC ini. Luar biasa kan? Kalian terhipnotis. Nah, kenapa Amanda Manopo dipilih? Karena ia mampu menghipnotis kalian semua, benar nggak? Di sini ada Three of Cups. Manosuke merasakan di sini ada sebuah kegembiraan, ada sebuah kemenangan yang pastinya akan dapatkan dari film Kupu-Kupu Kertas ini. Ketika Amanda dilibatkan dalam proyek ini, begitu ya. Ngomong-ngomong mengenai film, Manosuke juga pernah waktu itu ya, nanti Manosuke kasih gambarnya ya. Waktu itu pernah ditawarin sama teman untuk memerankan tokoh antagonis, which is ketika aku main sinetron, aku mendapatkan apa ya, karakter yang lembut, yang medok. Apa kabar hari ini Tuan? Kayak gitu ya kan, pokoknya bicara-bicara yang medok, yang maksudnya terus yang kalem gitu. Tapi anyway, waktu itu aku mendapatkan sebuah tawaran dari temen. Kita sudah workshop bareng, dan film itu memang ada kaitan yang kita omongkan sekarang ini mengenai PKI. Rencananya berperan sebagai ketua PKI, jadi ketuanya. Di situ aku harus melotot, aku harus marah, aku harus yang wah, pokoknya udah deh, pokoknya benar-benar keluar dari diriku. Selesai workshop apa? Aku pusing. Jadi ketika kita menjadi orang lain, ketika kita memerankan, ketika kita marah, ketika kita menjadi orang yang suka marah-marah, yang emosi, itu ternyata menguras emosi ya, menguras tenaga gitu. Makanya kenapa kalian yang suka marah-marah di sini nih, Madam Suki ingetin, jangan suka marah-marah, Resti, ya. Kenapa? Karena kalau enggak, kalian itu hipertensinya akan naik, ya. Tekanan darah naik, jantung berdebar-debar, beneran loh ini. Jadi Madam Suki setiap kali workshop waktu itu, aku pusing, keliengan, terus kayak, pokoknya aku butuh menenangkan diri, keluar dari karakterku yang sebenarnya gitu. Nah, kita udah workshop berkali-kali, dan memang Madam Suki ditawarin, karena itu film ya, film layar lebar ya. Berapa? Kamu yang mau? Berapa? Kamu mau berapa? Gitu, ditawarin. Kalau film tuh ditawarin kita, berapa inimu, hargamu gitu. Karena kan kita berakting totalitas di sana ya. Terus kita itu udah meninjau di tempat, kita itu meninjau di tempat lubang buaya waktu itu. Kita melihat ke sana, terus banyak teman-teman itu juga yang kesurupan. Iya, itu benar loh ya. But anyway, apakah kalian pengen tahu kalau film itu diproduksi apa enggak? Jawabannya enggak. Kasihan deh lu. Kenapa? Karena ada salah satu produsernya
membawa uang tersebut. Ya begitu, akhirnya Madam Suki nggak jadi untuk main film, padahal udah workshop berkali-kali. Ya itulah ya. Terus apa hubungannya Madam Suki yang tadi itu katanya Arya Saloka ini dia itu apa sih, sangat senang atau mendukung karena Amanda Manopo ini banjir job atau dia itu masuk di film gitu. Ya itu kan hanya trik aja Resti, supaya kalian ngelihat video ini. Aduh, tapi mudah-mudahan beneran ini ya. Madam Suki berharap, karena kan ini filmnya itu tentang Banyuwangi di tahun 1965, dan ini menceritakan tentang Partai Komunis Indonesia, ya kan, dimana ayahanda atau almarhum ayahku adalah seorang budayawan Banyuwangi juga, tapi menulis sejarah seperti Gandrung ya. Terus ayahku juga seorang penyair atau penulis lagu. Sebelum Madam Suki mengakhiri ini, Madam Suki nyanyiin ya, supaya kalian tahu kalau ini lagu yang bapaknya Madam Suki buat. Oke? Wes kelakon samene lawase isun yori ketyani semono sonimbangi mularika kudyangane ati. Suka nggak? Segara ya ana pesi sire sun welas nono watese. Maaf ya karena Madam Suki lama nggak bernyanyi. Wih, tiang kopi balong nongkong Raina wangi yang mong katon riko yo wis kalandi mani saiki sewangan pengen kompol maning tapi nana tialane eman. Lagu ini sebenarnya pas loh jadi backgroundnya Ening dan Iksan ya, karena si Ening ini kan karena dia adalah simpatisan PKI, dan kemudian keluarga Iksan yang keluarga NU ini kemudian dibantai dengan apa itu namanya, kelompok yang ini ya. Akhirnya di situ Iksan menjadi marah dan dia bingung. Di sini ada sebuah dilema, apakah dia harus mempertahankan cintanya, apakah dia harus membela marwah keluarganya. Karena di sini ada kata-kata yang sangat dalam. Kepengen kumpul maning tapi nono tialane eman. Ingin sekali bertemu dengan kamu, ingin sekali kita bersama seperti dulu gitu ya, tapi tidak mungkin karena itu tidak ada jalannya. Oke, buat kalian yang mau reading tarot secara pribadi sama Madam Suki, silahkan datang dan bertanya, oke, mengenai apapun masalah kalian. Dan
yang misalkan kalian juga mempunyai trauma, ada loh ya orang-orang yang mengalami trauma dari kejadian-kejadian seperti percintaan karena orang tuanya dulu ternyata musuhan, atau ada sejarah-sejarah seperti ini, itu membuat mereka menjadi trauma dan itu diturunkan kepada anak-anak mereka. Itu ada beneran ya. Jadi kalian bagaimana menghilangkan trauma itu atau mau sembuh dari trauma itu, silakan hubungi Madam Suki, karena Madam Suki juga bisa mengobati atau bisa menyembuhkan. Finally begitu aja. Send love and light. Salam sayang dari Madam Suki. Salam cahaya. Salam sayang dari Madam Suki. I love you.